Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, di sini langsung kita masuk bahwa seperti kita ketahui, IPA, ilmu pengetahuan atau yang dikenal dengan sains, ini termasuk perintis segala ilmu, karena dimana teknologi canggih bisa ditemukan mulai dari handphone, televisi, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Itu bermula dari sains, ilmu pengetahuan. Begitu juga dengan buah-buahan dengan sifat unggul, buah semangka tanpa biji, ada bermacam-macam warna-warni buah-buahan, itu juga merupakan penemuan dari ilmu sains. Lebih lanjut, kita pelajari pengertian sains. Sains di sini yaitu atau ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala alam di sekitar kita. Nah, manfaatnya apa yang dimanfaatkan dalam ilmu pengetahuan ini? Tentu berkaitan dengan tingkah laku hewan, pergerakan hewan, fenomena alam, mulai dari gunung meletus, tsunami, dan lain sebagainya. Dan di sini untuk belajar sains kita memerlukan namanya sikap ilmiah dan kerja ilmiah. Sikapnya yang perlu ditumbuhkan adalah rasa ingin tahu, jujur, kreatif, tidak mudah percaya, objektif, tekun, teliti, dan terbuka. Untuk memulai metode ilmiah, pertama kali kita harus merumuskan masalah. Setelah itu kita menyusun kerangka berpikir, mengajukan hipotesis, selanjutnya merancang percobaan. Setelah kita melakukan percobaan, kita bisa mencatat data yang kita peroleh, selanjutnya dianalisis, akhirnya ketemu kesimpulan. Keterampilan sains yaitu di sini yang ditekankan adalah mengamati, terus mengajukan dugaan atau hipotesis, mengklasifikasikan atau mengelompokkan, terus mengukur, itu juga termasuk mengamati, mengolah data, terus mengkomunikasikan atau menyampaikan, juga menjelaskan. Untuk definisi yang pertama yang dipelajari dalam IPA adalah pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur sebagai satuan. Besaran hasil pengukuran yang dinyatakan dengan angka. Sedangkan satuan adalah acuan yang digunakan dalam pengukuran. Contoh, ini contoh sederhananya, panjang meja 1,5 meter. Coba perhatikan, panjangnya berarti besaran, nilainya 1,5, satuannya berarti meter. Lanjut tentang besaran dan satuan. Satuan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Contoh dari satuan baku adalah meter, kilogram, sekon, ampere, dan lain sebagainya. Ada 7 satuan baku, bahkan lebih. Kalau yang tidak baku ada jengkal, ada hasta, kaki, tombak, dan lain sebagainya. Lanjut, besaran pokok. Besaran sendiri ada besaran pokok dan turunan. Besaran pokok ada 7, yaitu panjang, masa waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah yard, dan intensitas. Ini yang wajib hafal, paling enggak hafal, karena besaran pokok ini yang menentukan nanti tahu
besaran turunan. Untuk besaran panjang, nah ini alat yang digunakan adalah mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup. Sedangkan besaran massa, alatnya yang contohnya adalah neraca Auhaus, ada neraca sama lengan, neraca 4 lengan, neraca pegas, neraca digital. Untuk besaran waktu, contohnya alat yang digunakan adalah jam matahari, arloji, jam dinding, stopwatch. Bahkan sekarang handphone juga sudah bisa digunakan untuk mengukur semua alat ini. Diringkas dalam satu alat. Untuk besaran suhu, alatnya adalah termometer. Untuk besaran turunan di sini contohkan luas. Luas besar satuannya adalah meter persegi, sedangkan besaran volume adalah meter kubik. Besaran kecepatan meter persegi, dan ada banyak lagi besaran turunan. Untuk satuan ada sistem internasional. Nah, satuan pokok panjang misalkan 1 km itu sama dengan 1000 meter. Nah, terus 1 hektometer sama dengan 100 meter. 1 dekameter sama dengan 10 meter. 1 desimeter jadikan meter 0,1. 1 cm jadi 0,01. 1 cm menjadi 0,001 meter. Nah, ini tentunya kalian sudah mahir karena ini adalah materi di kelas 6, kelas 5, 6 SD. Selanjutnya satuan pokok massa 1 ton. Nah, ini ada 1000 kg, 1 kuintal 100 kg. 1 hektogram berarti dibagi 10 0,1, 1 dekagram dan seterusnya. Selanjutnya adalah satuan pokok waktu 1 hari. Nah, ini didefinisikan sebagai 24 jam. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Jadi rata-rata 1 hari adalah tinggal dikalikan 24 kali 60 kali 60 detik sehingga menghasilkan 86.400 detik. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.